Jelang libur Natal dan Tahun Baru, pihak Jasa Marga mencatat lebih dari 1 juta kendaraan yang keluar dari Jabodetabek. Jumlah ini merupakan angka akumulatif dari 4 gerbang tol utama, yaitu Gerbang Tol Cikampek Utama dan Kaliurip Utama, Gerbang Tol Cikupa arah Merak, dan Gerbang Tol Ciawi. Pemudik libur Natal dan Tahun Baru juga terlihat memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Berdasarkan data stasiun Pasar Senen, sejak Jumat pagi akan ada 19 kereta jarak jauh dengan jumlah lebih dari 3.000 penumpang berbagai tujuan diberangkatkan melalui stasiun Pasar Senen. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan pengetatan akses aktivitas warga di 10 titik demi mengantisipasi mobilitas warga di libur Natal dan Tahun Baru. Satpol PP akan melakukan pengawasan. Memang tidak ada penyekatan di masa Natal ini, tapi nanti ada beberapa titik yang kita akan bebaskan supaya tidak ada lalu lintas kendaraan, termasuk di 10 titik dan 73 titik. Di Puncak Bogor, Jawa Barat, pemeriksaan rapid test antigen bagi pengendara di Simpang Gadok semakin diperketat. Pengendara wajib menunjukkan hasil negatif antigen sebagai syarat masuk ke area Puncak Bogor. Petugas akan memutarbalikkan kendaraan mereka yang tidak membawa kelengkapan dokumen kesehatan. Berpergian via darat itu yang pertama yang kita laksanakan adalah GAG, genap ganjil. Kemudian yang kedua itu pengecekan vaksin, apakah sudah divaksin 1, 2 lengkap. Kemudian yang ketiga adalah pengecekan antigen ataupun PCR. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian dan Kementerian Perhubungan, puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada 2 Januari 2022. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui pergerakan arus lalu lintas kendaraan yang melalui tol Cikarang Utama, saat ini saya sudah terhubung dengan petugas NTMC Polri, Bribtu Ade Sintia. Selamat petang, Bribtu Ade Sintia. Bagaimana potensi peningkatan pemudik pada saat libur Natal dan Tahun Baru malam hari ini? Baik, terima kasih Sofi. Selamat sore saudara. Kembali saya Bribtu Ade Sintia melaporkan arus lalu lintas terkini. Ya, memang benar bahwa prediksi peningkatan arus lalu lintas di kawasan ini jelang libur Natal akan terjadi pada malam hari ini. Namun menurut pantauan kami di lapangan sejak pagi tadi hingga saat ini belum terlihat adanya potensi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan jika nantinya terjadi peningkatan volume kendaraan, kami dari pihak kepolisian bersama stakeholder terkait sudah menyiapkan sistem kontraflow, sistem satu arah, dan juga buka tutup rest area jika arus kendaraan semakin terjadi di tol Cikampek dari arah Jakarta menuju ke arah Cirebon, Cikampek, dan Palimanan. Dan selain itu pihak Jasa Marga juga sudah membuka gardu tol yang semula 11 gardu tol sekarang menjadi 15 gardu tol. Dan hal itu untuk kendaraan dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan. Dan juga telah mempersiapkan gardu tol portable atau tambahan dan melakukan sistem jemput bola maksud kami untuk mempercepat transaksi di gerbang tol. Dan menurut data yang kami dapat dari Jasa Marga, bahwa sejak pukul 6 hingga 15 sore ini, dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Palimanan sudah sebanyak 19.475 kendaraan. Dan dari arah sebaliknya sudah sebanyak 15.221 kendaraan. Dan jika dibandingkan dengan hari normal, memang sudah mengalami peningkatan sebesar 14%. Demikian, Sofi. Bribtu Ade, jadi sebenarnya titik-titik mana saja sih yang berpotensi menjadi simpul kepadatan dari pintu-pintu keluar tol Jakarta? Ya, Sofi, terdapat titik-titik kepadatan dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah
Cikampek seperti di kilometer 10 sampai dengan kilometer 14, kemudian kilometer 16 hingga 21, dan kemudian kilometer 30 hingga kilometer 33, dan kemudian kilometer 38 sampai dengan kilometer 49. Hal ini dikarenakan adanya pertemuan dan dari jalur tol layang Jakarta menuju ke arah Cikampek dan juga jalur bawahnya. Dan kilometer 49 menuju kilometer 50 karena rest area yang kerap penuh saat libur panjang. Dan saat melakukan perjalanan kami menghimbau bagi para pengendara untuk pastikan sudah melakukan vaksin dosis lengkap dan juga melakukan rapid test antigen selama 1 kali 24 jam dan tetap menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Dan bagi anak yang berumur 12 tahun ke bawah yang hendak berperjalanan jauh, pastikan sudah melakukan tes PCR maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan dengan syarat pengecualian kartu vaksin. Dan apabila kendaraan yang diberhentikan atau kedapatan belum melakukan vaksin, tidak disarankan untuk memutarbalikkan kendaraannya, namun akan diarahkan untuk melakukan vaksin terlebih dahulu di pos yang sudah disediakan. Demikian, Sofi. Baik, terima kasih Bribtu Ade Sintia, petugas NTMC Polri atas laporan Anda. Kita jumpa lagi lain waktu. Saudara, apa saja kemudian yang dilakukan oleh kepolisian di wilayah Jabodetabek untuk mengantisipasi terlalu tingginya mobilitas warga saat libur Natal dan Tahun Baru yang masih dirayakan saat pandemi COVID-19? Kami akan tanyakan langsung kepada Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiono. Pak Argo, selamat malam. Sehat, Pak? Selamat malam, sehat. Pak Argo, jadi antisipasi mobilitas warga di Jakarta dan juga sekitarnya, di Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi, mulai malam hari ini hingga menjelang Tahun Baru seperti apa, Pak Argo? Ya, jadi yang pertama kita mobilitas sore dan sampai dengan ini memang ada peningkatan. Tapi peningkatan ya tidak sampai terjadi stagnan, masih terlihat lancar dan normal, tidak seperti tahun lalu mungkin sampai ada kepadatan ya. Kemudian untuk dari jajaran Ditlantas sendiri, kita membangun berkonsentrasi di pos-pos yang mengarah keluar. Ada 3 pos yang kita bangun, yaitu di kilometer 10, kilometer 19, di kilometer 29, untuk mengantisipasi ada mobilitas yang tinggi yang keluar ke arah Jakarta. Kemudian di dalam kota sendiri, kita lakukan patroli untuk khususnya lokasi pengamanan di gereja-gereja. Ada 83 pos yang dibangun di seluruh titik di wilayah Jakarta. Tapi untuk pengamanannya sendiri melibatkan dari Polres-Polres yang ada di wilayah DKI. Oke, Pak Argo. Ini Pak Argo sudah menyampaikan kira-kira titik-titik mana saja yang diantisipasi oleh kepolisian untuk jadi titik simpul kepadatan. Tetapi apa antisipasi apabila ternyata aktivitas warga nantinya menjadi terlalu tinggi? Iya, kalau misalnya nanti terjadi kepadatan, tentunya akan kita lakukan rekayasa arus. Ada tadi yang disampaikan ada 83 titik yang ada di wilayah Jakarta ini, tentunya itu menjadi simpul-simpul kan menjadi di pengalihan. Tapi mudah-mudahan prediksi sampai nanti malam mungkin belum ada penambahan ya. Jadi kalau misalnya nanti ada lonjakan-lonjakan yang besar mungkin bisa kita apali, ada pengalihan-pengalihan di beberapa simpul di khusus di wilayah protokol atau jalan-jalan di ibu kota. Tapi sampai dengan sore ini belum ada terlihat yang peningkatan cukup tinggi. Demikian, Mbak. Oke, sampai dengan hari ini belum terlihat sampai dengan sore ini, tapi kira-kira kalau dari prediksi kepolisian kapan akan ada kepadatan yang melebihi dibanding hari-hari biasa? Apakah kalau besok kan sudah Natal, apakah nanti menjelang Tahun Baru atau justru jangan-jangan sesudah perayaan Tahun Baru? Ya mungkin bisa jadi menjelang Tahun Baru atau sesudahnya, karena kan memang sudah diatur di Mendagri tidak ada perayaan pada saat Tahun Baru. Di Tahun Baru itu juga sudah disebutkan mal ataupun retail operasional hanya sampai dengan pukul 22. Artinya masyarakat itu juga melihat bahwa di Tahun Baru kali ini juga
mau merayakan, apa yang mau dirayakan juga tidak ada. Jadi juga masyarakat lebih cenderung memilih lebih baik juga di rumah atau mungkin mengadakan acara parsial, tidak acara tempat kerumunan demikian. Oke, nah untuk secara keseluruhan Pak Argo, untuk penerapan protokol kesehatan, adakah misalnya razia prokes dari kepolisian di titik-titik ramai, atau kemudian kalau beberapa lokasi wisata memang dibatasi, apakah juga akan ada pengawasan terhadap protokol kesehatan, atau seperti apa Pak Argo? Iya, untuk di pembatasan, kita juga masih melakukan ganjil genap di lokasi kawasan wisata. Tapi informasi yang didapatkan di kawasan wisata sendiri juga belum terbuka. Kami informasi dari pihak pariwisata, ya, kawasan wisata tol dan sebagainya itu mungkin di tahap 1 atau besok tanggal 2 itu mungkin tidak buka juga. Nah jadi kalau misalnya buka pada saat libur tersebut pastinya melakukan ganjil genap juga di kawasan wisata. Jadi kita juga akan melakukan upaya supaya tidak terjadi penumpukan ataupun kerumunan di lokasi kawasan. Oke, baik. Terima kasih HKBP Argo Wiono sudah meluangkan waktu untuk kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus ya Pak ya, kita jumpa lagi lain waktu.